Dikutip dari Atartia Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,31% di 16.996 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di perdagangan awal pekan di tengah indeks dolar Amerika masih perkasa di atas level 100. Dikutip dari Atartia Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,31% di 16.996 per dolar Amerika dengan mencoba mendekati level 17.000 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,03% di 16.940 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Senin pagi melemah di 0,10% di 100,258. Meski melemah, posisi indeks dolar Amerika masih di atas level 100 dan di penutupan perdagangan sebelumnya menguat signifikan di 0,26% di level 100,32. Pergerakan rupiah masih dipengaruhi kuatnya dolar Amerika di pasar global dengan mencatat kenaikan mingguan terbaik sejak September 2024 dengan penguatan 1,7%. Penguatan terjadi seiring meningkatnya permintaan terhadap aset aman di tengah perang di Timur Tengah serta masih tingginya harga energi. Pelaku pasar juga mencermati risiko rambatan konflik, terutama terkait kemungkinan terganggunya jalur perdagangan energi global. Kita akan coba update pemirsa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.994 rupiah. Update jelang penutupan. Pasca penutupan, pelemahan terpangkas di 0,20% di 16.978 dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 19.403 rupiah, pound sterling di 22.506 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 106,68 rupiah. Informasi komoditas harga minyak dunia turun di awal pekan usai Presiden Amerika Donald Trump meminta untuk membantu amankan selah Hormuz. Harga emas stabil usai melemah di atas 1% di perdagangan sebelumnya, sementara harga batu melemah di akhir pekan lalu namun masih berada di level tertinggi sejak November 2024. Harga minyak dunia turun di Senin pagi waktu Asia setelah Presiden Amerika Donald Trump meminta negara-negara lain untuk membantu mengamankan Selat Hormuz. Melansir Reuters, minyak Brent turun 0,23% di 102,90 dolar Amerika per barel setelah naik 2,68 dolar Amerika di Jumat lalu. Sementara minyak WTI Amerika turun 1,08% di 97,64 dolar Amerika per barel setelah sebelumnya naik hampir 3 dolar Amerika. Kedua kontrak ini telah melonjak lebih dari 40% di Maret ke level tertinggi sejak 2022. Harga emas stabil Senin pagi waktu Asia setelah sebelumnya sempat turun hampir 1%, didorong melemahnya dolar Amerika yang menetralkan memudarnya harapan penurunan suku bunga Amerika dalam waktu dekat akibat harga energi yang tinggi. Sementara imbal hasil obligasi Amerika 10 tahun turun ikut meningkatkan daya tarik emas yang tidak menghasilkan bunga. Dolar yang lebih lemah membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lain. Melansir Reuters, harga spot emas stabil berada di 5.017,53 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara bergerak naik di tengah ketidakpastian energi global yang dipicu konflik Timur Tengah. Ketegangan kawasan tersebut mengganggu pasokan energi utama dunia dan memicu pergeseran strategi pembangkit listrik di berbagai negara. Harga batubara di Jumat waktu setempat berada di level 137,30 dolar Amerika per ton. Angka ini turun 1,05%. Namun level tersebut menjadi yang tertinggi sejak November 2024. Dalam skala bulanan, harga naik tajam 18,11% dan secara tahunan kenaikan mencapai 36,28%. Berbagai sumber IDX Channel.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,65% di level 97,47 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,17% di 17.266 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,88% di 5.017 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak Juni 2026 menguat di 2,02% di Rp4.632. Informasi emiten pemirsa, di mana PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas mengumumkan penjualan emas perdana dari tambang emas Pani dan menandai masuknya perseroan ke fase produksi komersial. Di mana perseroan juga melaporkan peningkatan signifikan sumber daya mineral dan cadangan biji konsolidasi per 31 Desember 2025. Dikutip dari keterangan resmi perseroan, di 16 Maret 2026, PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) melalui anak usahanya PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) mencatat penjualan emas perdana kepada PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) sebanyak 16.597 kg atau 516.287 ons emas. Penjualan ini merupakan bagian dari kerjasama strategis antara Grup Merdeka dan Antam melalui Gold Sales and Purchase Agreement untuk mendukung penyerapan produksi emas domestik sekaligus memperkuat integrasi rantai pasok emas nasional. Seiring dimulainya produksi, perseroan juga melaporkan peningkatan signifikan pada basis cadangan emas. Berdasarkan estimasi terbaru per 31 Desember 2025, total cadangan biji emas meningkat jadi 203,1 juta ton biji dengan kadar rata-rata 0,79 gram per ton emas. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan besaran cadangan biji emas di Oktober 2025 sebesar 190,3 juta ton biji. Sementara cadangan biji emas akhir 2024 sebesar 77,5 juta ton dengan kandungan sekitar 1,9 juta ons emas. Peningkatan cadangan biji emas terutama didorong keberhasilan program eksplorasi lanjutan serta pemutakhiran model geologi dan perencanaan tambang yang dilakukan di sepanjang 2025. Presiden Direktur Merdeka Gold Resources, Boyke Purbaya Abidin, mengatakan dimulainya penjualan emas perdana dari tambang emas Pani merupakan tonggak penting bagi kinerja keuangan emas. Pada saat yang sama, peningkatan signifikan cadangan biji emas dalam waktu relatif singkat menunjukkan kualitas deposit serta keberhasilan program eksplorasi yang perusahaan jalankan secara berkesinambungan. Di sisi lain, perseroan menargetkan produksi sekitar 100.000 hingga 115.000 ons emas di 2026 seiring percepatan pengembangan fasilitas pengolahan dan optimalisasi operasi tambang. Perseroan juga terus melanjutkan program eksplorasi untuk memperluas basis sumber daya di area Pani. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Dan sepertinya penjualan emas perdana dilakukan oleh emas disambut positif oleh para pelaku pasar pemirsa, di mana secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini ketika indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan dalam dan juga beberapa saham yang ada di sektor yang sama juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Namun saat ini saham emas melesat di 18,51% dan diperdagangkan saat ini di Rp9.125 per sahamnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham emas di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa. Ditutup di perdagangan 13 Maret, di perdagangan pekan lalu saham emas ditutup di level Rp7.700 per sahamnya. Kemudian dibuka pada pagi tadi langsung melesat ke level 8.000-an, tepatnya di 8.075, 10.15 menguat ke 8.600. Pada penutupan sesi pertama pada siang tadi, penguatan sedikit terbatas di 8.575. Pada pukul 13.30 pembukaan sesi kedua, saham emas kembali menguat ke 8.675. Saat ini saham emas menguat di 9.000-an, tepatnya di 9.025, melesat di 18,51. Dalam beberapa bulan terakhir, di perdagangan 25 September, saham emas masih diperdagangkan di level 3.300-an. November naik ke 4.000-an. Desember kembali penguatan terbatas ke 3.660. Kemudian Januari, Februari, Maret, dan 16 Maret hari ini sudah diperdagangkan di atas level 8.000-an. Bahkan intraday hari ini pemirsa, pasca pembukaan sesi kedua, saham emas melesat ke 9.200.
dan saat ini di 9.125, penguatannya sedikit terpangkas di 18,51%. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi pairnya, minus di 275,49 kali, PSR-nya di 46.833,51 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, tepatnya di 19,90 kali, dan PCFR minus di 396,89 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.